Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada sebuah ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal marida yukaffirus sayyi'at wa yamhuz dzunub. Sesungguhnya sakit itu atau penyakit itu atau penderitaan itu akan menutup segala kesalahan-kesalahannya dan mengampunkannya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan hadis ini sangat memberi motivasi kepada kita semua bahwa kita harus tahu harapan setiap manusia yang menyadari akan hidup ini penuh dengan dosa selalu mengharapkan di dalam doanya, dalam keadaan apapun, dalam acara apapun yang berakhir dengan doa, terutama di dalam ibadah sholat. Setiap surah sholat selalu berdoa, dan di dalam doa itu diutamakan Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa orang tuaku. Doa ini selalu mengharapkan agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dosa kita, anak istri kita, orang tua kita, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di sisi yang lain, harapan yang kita sangat mengharapkan ini, mengharap supaya dosa kita diampuni oleh Allah, permintaan kita ini terkadang kita kecewakan ketika ciri-ciri tersebut itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditimpa oleh musibah, sakit, atau menderita bangkrut, atau dizolimi oleh musuh-musuh kita, terkadang ketika itu kita merasa kecewa, kehilangan sesuatu yang berharga, sakit aja sedikit kita kadang-kadang mulai kecewa. Nah, perasaan-perasaan seperti ini ketika ditimpa sesuatu yang dianggap merupakan membuat kita menderita, kita kecewa, ini sebetulnya seperti kita menyesali apa yang kita minta. Karena tanpa disadari apa yang terjadi kepada kita, sakit yang terjadi kepada kita, derita yang terjadi kepada kita, itu adalah sesungguhnya itulah yang kita minta, itulah yang kita harapkan. Ketika kita sedang berdoa, kita mengharap supaya dosa kita diampuni. Karena berdasarkan hadis tadi bahwa salah satu ciri-ciri bahwa dosa kita itu akan diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita itu akan ditutup oleh Allah ketika kita diberikan oleh Allah penyakit, diberikan oleh Allah penderitaan, diberikan oleh Allah kebangkrutan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan, penemuan-penemuan, sesuatu yang kita rasakan yang bersifat negatif menurut perasaan kita itu, sebenarnya itulah yang kita minta di dalam doa, karena kita mengharapkan agar dosa kita diampuni. Karena di dalam hadis tersebut itu, ketika kita sabar dengan musibah yang Allah berikan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak sabar dengan penyakit, kita tidak sabar dengan musibah-musibah itu, maka itu bisa menambahkan dosa-dosa kita. Ingat, jika kita tidak sabar dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan menjadikan dosa akan ditambah. Jadi, marilah kita bersabar, jadilah orang kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, bersabarlah kita, berusaha kita untuk bersabar. Karena sesungguhnya apa yang terjadi, musibah apa yang terjadi kepada kita itu salah satu ciri-ciri bahwa dosa-dosa kita yang kita minta untuk diampuni itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena salah satu bukti dosa akan diampuni oleh Allah, kesalahan akan ditutup oleh Allah, itulah adanya musibah yang terjadi kepada kita, apapun bentuknya. Apakah kita dizalimi oleh orang seperti dikatakan tadi. Karena itu saudara-saudara semuanya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan seharusnya kita, ketika kita menyadari sebagai manusia yang tak luput daripada kesalahan, kullu bani adam khati'ah wa khairul khati'in at-taibun, setiap manusia punya salah dan sebaik-baik manusia yang bersalah menyadari dan bertobat kepada Allah. Seharusnya hal-hal ini kita bersyukur ketika Allah memberikan musibah kepada kita itu, yang mana musibah itu menjadikan salah satu indikasi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersabar di dalam menerima apa yang Allah berikan dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sabar dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadilah orang mensyukuri nikmat dan jadilah orang bersabar dalam setiap persoalan yang membuat kita terasa menderita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.